Kemudian orang tadi tidak terima karena cintanya ditolak, sehingga menyewa dukun untuk menghalang-halangi orang tersebut dengan jodohnya. Yang istilahnya dalam masyarakat itu biasanya cinta ditolak, kemudian dukun datang. Audio Jungle. Audio Jungle. Tidak ada lakukan seseorang, padahal emosi tersebut merupakan sesuatu sifat yang tidak disenangi oleh Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ijma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Amma ba'du, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah wajibkan pada kita semua. Khususnya kepada semua praktisi se-Nusantara dan kepada semua sahabat-sahabat yang menonton video ini, saya doakan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan siraman rahmat dan hidayah sehingga kita tetap istiqomah berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang santai dengan teman-teman sekalian, membahas tentang jomblo. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang oleh teman-teman ditanyakan kepada saya dan saya tidak sempat untuk menjelaskan secara langsung. Maka saya ingin membahas di video ini tentang jomblo. Sebab jomblo itu banyak sebenarnya. Ada yang memang jomblo karena tidak merawat dirinya, tidak menjaga penampilan sehingga sulit menemukan jodoh. Ada yang jomblo karena trauma dengan apa yang ia alami di masa lalu sehingga ia tidak berniat untuk mencari pasangan. Kemudian ada jomblo yang terlalu memilih-milih, tidak disesuaikan dengan dirinya, padahal dia umurnya sekian, kemudian mencari pasangan yang umurnya di bawah jauh dari dia, biasanya akan sulit untuk mendapatkan jodoh. Kemudian yang keempat, ada yang jomblo karena ada gangguan gaib dalam dirinya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang seseorang yang jomblo karena ada gangguan gaib. Yang pertama, ada yang diganggu oleh jin, tidak bertemu dengan pasangan atau jodohnya sehingga membuat jomblo karena jin ini suka. Yang kedua, ada yang jomblo diganggu jin karena jin ini datang dikirim oleh orang yang pernah disakiti oleh si jomblo ini. Nah, apa ciri-cirinya? Seseorang jomblo bertahun-tahun sulit untuk mencari jodoh. Kemudian sudah berusaha ke sana ke sini mencari pasangan, ternyata Allah belum pertemukan ia dengan pasangannya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, biasanya ketika ada orang suka, maka tiba-tiba dirinya berubah drastis. Yang awalnya biasa-biasa saja, ketika ada seseorang yang meluapkan hatinya kepada ada seseorang yang istilahnya jujur bahwasanya orang ini suka pada si jomblo, tiba-tiba si jomblo ini benci, tiba-tiba si jomblo ini jijik melihat orang tersebut. Maka ini ciri-ciri seseorang yang diganggu oleh jin. Yang kedua, ketika si jomblo tadi suka pada seseorang, maka orang tersebut biasanya tidak suka. Kemudian ketika ingin berkeluarga sudah
sudah tunangan, kemudian sudah menetapkan tanggal, tiba-tiba ada aja sesuatu yang menyebabkan orang tersebut gagal untuk berkeluarga. Nah, itu ciri-ciri khusus ya. Kemudian ada ciri-ciri umum. Biasanya sering pusing, mimpi buruk, dikejar-kejar ular, dikejar-kejar hewan, kemudian sering sesak dadanya, kemudian sering menyendiri di rumahnya, kemudian sering emosi yang luar biasa tidak terkontrol. Itu salah satu ciri-ciri seseorang yang jomblo karena diganggu oleh bangsa jin. Dan ini sangat banyak sekali saya temukan. Ada yang jin tersebut cinta sehingga jin tersebut menghalang-halangi si jomblo tadi bertemu dengan jodohnya atau menikah. Biasanya ciri-cirinya ini biasanya sering mimpi bersetubuh dengan seseorang, hampir tiap malam mimpi bersetubuh, atau dirinya sering merasa ada seorang yang mengikuti, atau tiba-tiba melihat sosok dalam mimpinya seseorang yang tampan, yang sosok tadi berkata, kamu adalah milikku. Nah, itu sering saya temukan di masyarakat. Setelah saya ruqyah, setelah saya kasih motivasi, saya kasih amalan-amalan khusus agar badannya terbenteng dari gangguan tersebut, alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian Allah sembuhkan gangguan tersebut, kemudian Allah mudahkan untuk bertemu dengan jodohnya. Jadi memang ada yang mengatakan jodoh itu sudah Allah atur. Dalam Al-Quran setiap orang itu pasti punya jodoh. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari sebagian tanda-tanda Allah adalah Allah menciptakan jodoh bagi seorang tadi dari kalangan anfusakum, dari kalanganmu sendiri. Kemudian kata Allah, wa ma khalaquz zawjaini dzakara wal untha. Memang berpasang-pasangan, tapi kita tidak menafikan bahwasanya Allah dalam Al-Quran berfirman, ada sihir ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada sihir yang ma yufarriquna, sihir tersebut bisa memisahkan bainal mar'i, antara seseorang wa zawjihi, dan istri seseorang tadi. Nah, dan ini bisa dipakai juga oleh para ulama untuk dalil bahwasanya ada sihir yang bisa menghalangi jodoh seseorang. Dan ini memang dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman saya di lapangan, di masyarakat. Ternyata memang ada jin yang berniat untuk menghalang-halangi seorang tadi dengan jodohnya. Ada yang suka, ada yang karena sebelumnya pernah menolak seseorang, kemudian orang tadi tidak terima karena cintanya ditolak, sehingga menyewa dukun untuk menghalang-halangi orang tersebut dengan jodohnya. Yang istilahnya dalam masyarakat itu biasanya cinta ditolak, kemudian dukun bertindak. Jadi kepada para jombloan dan jomblowati diharap untuk kemudian perbaiki sholat, kemudian zikirnya, kemudian perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah berpuasa, agar kejombloan kalian itu tidak digunakan dalam kemaksiatan pada Allah, tidak digunakan dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kalian dijauhkan dari gangguan-gangguan sihir dan jin. Ada orang yang tidak yakin, apakah saya memang diganggu oleh sihir? Apakah saya diganggu oleh jin? Sehingga orang tersebut tidak berusaha, tidak ikhtiar untuk melepaskan gangguan tadi, sehingga pada akhirnya semakin lama akan semakin parah dan jomblo seumur hidup. Ada juga yang memang diganggu oleh jin, kemudian jin ini menghalang-halangi seorang tadi untuk tidak bertemu dengan jodohnya. Kemudian Allah takdirkanlah seseorang yang diganggu jin tadi bertemu dengan jodohnya. Pada akhirnya efek daripada gangguan tersebut tidak dibuang, maka sering marah-marahlah pada suaminya, sering memberontaklah pada suaminya, kemudian sering melakukan hal-hal yang membuat rumah tangganya berantakan, rumah tangganya rusak, sehingga pada akhirnya firoklah dengan suaminya. Jadi sihir penghalang jodoh ini adalah merupakan hal-hal yang harus kita hindari dengan cara perbaiki sholat, zikir pada Allah, kemudian melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari gangguan setan dan jin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit penjelasan ciri-ciri seorang jombloan atau jomblowati
yang terhalang dengan jodohnya karena gangguan jin. Apabila ada pertanyaan silahkan. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.